Shalom, selamat pagi pendengar Radio Citra Kasih yang dikasih oleh Tuhan Yesus. Senang bisa berjumpa lagi pada pagi hari ini. Kita bersyukur bahwa kita ada, semua karena anugerah Tuhan, semua karena pertolongan Tuhan. Baiklah, kita akan memulai segala sesuatu bersama dengan Tuhan, dan biarlah Tuhan yang memimpin setiap langkah dan hidup kita, sehingga sepanjang hari ini, bahkan sepanjang minggu ini, sepanjang bulan ini, dan sepanjang tahun ini kita lewati dengan baik karena Tuhan yang selalu menyertai saudara dan saya. Pendengar Radio Citra Kasih yang dikasih oleh Tuhan Yesus, hari ini kita akan membahas satu topik, yaitu iri hati akan melahirkan dosa-dosa lain. Kita akan melihat tokoh Alkitab yang sebagai contoh untuk kita belajar apa yang telah mereka alami. Namun sebelumnya, seperti biasa, kita akan berdoa dulu dan kita akan mendengarkan satu pujian dari anak-anak SMK Paulus. Kita satu dalam doa, kita mulai perenungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Bapa di dalam surga, Bapa yang kami kenal, Bapa yang kami sembah, di dalam nama Tuhan Yesus, kami dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur, haleluya, amin. Pendengar Radio Citra Kasih yang dikasih oleh Tuhan Yesus, seperti tema kita pada pagi hari ini, iri hati akan melahirkan dosa-dosa yang lain. Nah, coba kita lihat di dalam kisah seorang pahlawan, yaitu Saul dengan Daud. Kita lihat di dalam 1 Samuel 18 ayat 6 sampai 7. Saya harap pendengar Radio Citra Kasih juga bisa membaca di dalam Alkitab di rumah. Kita akan melihat di dalam 1 Samuel 18 ayat 6 sampai 7. Saya akan bacakan buat setiap kita yang mendengarkan Radio Citra Kasih pada pagi hari ini. Tetapi pada waktu mereka pulang, ketika Daud kembali sesudah mengalahkan orang Filistin itu, keluarlah orang-orang perempuan dari segala kota Israel menyongsong Raja Saul sambil menyanyi dan menari-nari dengan memukul rebana, dengan bersukaria dan dengan membunyikan gemerincing. Dan perempuan yang menari-nari itu menyanyi berbalas-balasan, katanya, Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tetapi Daud berlaksa-laksa. Pendengar Radio Citra Kasih yang dikasih oleh Tuhan Yesus, kalau kita lihat cerita ini sebelumnya, kisah ini, ya, ketika Daud mengalahkan Goliat dan memukul kalah orang-orang Filistin. Nah, dan peperangan-peperangan lainnya antara bangsa Israel dengan orang Filistin, bangsa Filistin. Di situ dikisahkan bahwa ketika Daud pulang mengalahkan mereka, maka disambutlah Daud itu dengan berapa penari atau orang perempuan itu keluar menyongsong sambil menari-nari dan memukul rebana dengan menyanyi dan membunyikan gemerincing. Nah, perempuan-perempuan yang menari-nari itu menyanyi berbalas-balasan. Ini yang membuat Saul jadi iri kepada Daud. Ya, dikatakan Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tetapi Daud berlaksa-laksa. Nah, nyanyian yang dilakukan oleh perempuan-perempuan yang menari dan mereka berbalas-balasan inilah yang membuat Saul jadi iri hati kepada Daud. Ya, dikatakan Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tetapi Daud berlaksa-laksa. Artinya lebih banyak musuh yang dikalahkan oleh Daud daripada oleh Saul sebagai raja pada saat itu, raja Israel yang pertama. Nah, jadi dari iri hati, iri hati akan melahirkan pikiran jahat. Ya, pertama apa yang kita lihat, apa yang dialami oleh Saul ketika mendengar pujian-pujian yang dinyanyikan atau nyanyian yang disampaikan oleh para penari. Ya, yang di dalamnya mereka menyanyi bersaut-sautan atau berbalas-balasan. Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tetapi Daud berlaksa-laksa. Nah, ini yang membuat Raja Saul menjadi marah atau amarahnya naik. Ya, nah dari amarah ini, ya dari kemarahannya, dari iri hatinya, karena orang seakan-akan lebih memuji
Daud daripada Saul sebagai raja. Nah, ini yang membuat dia marah, ya, muncul amarah, muncul iri hati, ya, akhirnya melahirkan pikiran jahat. Jadi iri hati itu akan menimbulkan amarah, ya, seperti yang kita barusan lihat ketika Daud dipuji lebih besar atau lebih banyak daripada Saul. Saul mengalami iri hati sehingga lahirlah namanya amarah. Amarah akhirnya melahirkan pikiran jahat, ya. Mulai dari iri hati melahirkan amarah, kemudian amarah ini melahirkan pikiran yang jahat. Nah, coba kita lihat di dalam Samuel 18 ayat 8. Bagaimana pikiran seorang Saul ketika melihat penari itu memuji Daud lebih daripada Saul. Dikatakan di situ, lalu bangkitlah amarah Saul dengan sangat, dan perkataan itu menyebalkan hatinya. Ya, nyanyian tadi yang bersaut-sautan itu menyebalkan hatinya. Karena dia sudah pikir, sebab pikirnya kepada Daud diperhitungkan mereka berlaksa-laksa, tetapi kepadaku diperhitungkannya beribu-ribu. Akhirnya jabatan raja itu pun jatuh kepadanya. Ini Saul sudah memikirkan hal-hal yang tidak baik, ya. Saul sudah memikirkan ketika mendengar pujian-pujian yang bersaut-sautan dari penari perempuan itu, ya, pikiran Saul sudah jauh memikirkan hal-hal yang jahat, hal-hal yang buruk, ya. Saul sudah berpikir, jangan-jangan nanti jabatan saya sebagai raja akan jatuh juga kepada Daud, ya. Dikatakan di situ, lalu bangkitlah amarah Saul dengan sangat, dan perkataan itu menyebalkan hatinya, sebab pikirnya, nah, Saul sudah memikirkan, sebab pikirnya kepada Daud diperhitungkan mereka berlaksa-laksa, tetapi kepada aku diperhitungkannya beribu-ribu. Yang akhirnya nanti dikatakan akhir-akhirnya jabatan raja itu pun bisa jatuh kepada Daud. Jadi dimulai dari mendengar perkataan pujian yang seakan-akan penari itu, orang yang menari itu lebih memuji Daud daripada Saul. Padahal pada saat itu Saul sebagai raja, ya. Daud siapa? Dia hanya sukarelawan yang mau berperang untuk bangsanya, ya. Tapi dari iri hati, ya, muncul iri hati di dalam hati seorang raja Saul. Nah, dari iri hati melihat pujian kok orang lebih memuji Daud daripada Saul, sehingga melahirkan amarah. Nah, dari amarah itu lahirlah pikiran jahat di dalam hati seorang raja Saul. Nah, bukankah kita juga sebagai orang percaya masa kini seringkali terjadi hal seperti itu, ya, ketika orang lain memuji atau membandingkan kita dengan sesama kita, dan pujiannya mungkin lebih menyanjung kepada orang lain bukan kepada kita, sehingga muncul iri hati di dalam diri kita yang kadang membuat kita mungkin protes, mungkin marah, ya. Kemudian kita sudah mulai merancangkan hal-hal yang jahat di dalam pikiran kita. Sudah mulai berpikiran negatif terhadap orang lain, orang yang dibandingkan dengan kita. Nah, ini kejadian itu sudah terjadi di zaman bangsa Israel, di mana Raja Saul iri terhadap Daud, sehingga Raja Saul melahirkan amarah di dalam dirinya, ya. Dari iri hati itu lahirlah amarah, dari amarah itu melahirkanlah pikiran jahat di dalam hati seorang Saul. Selain pikiran jahat apalagi? Kedengkian, ya. Dikatakan di ayat 9 di dalam 1 Samuel 18 ayat 9, sejak hari itu maka Saul selalu mendengki Daud. Selalu, artinya setiap Saul melihat Daud selalu muncul kedengkian, ya.
Karena sudah dimulai dengan iri hati tadi. Jadi iri hati melahirkan amarah, melahirkan pikiran jahat, melahirkan kedengkian. Ya. Dan akhirnya apa? Melahirkan pembunuhan. Ya. Dari satu dosa yaitu iri hati. Iri hati itu cemburu. Bisa iri hati, bisa cemburu. Ya, bisa karena iri melihat keberhasilan orang lain, bisa iri melihat kesuksesan orang lain, sehingga muncul suatu pikiran jahat, ya, sehingga merancangkan sesuatu yang tidak baik terhadap orang lain. Jadi pagi hari ini, ya, kita harus tanggalkan semua itu, ya, karena iri hati itu bisa melahirkan dosa-dosa yang lain. Yang saya katakan apa yang dialami oleh Saul. Saul adalah seorang yang diurapi oleh Tuhan, tapi ketika dia dibandingkan dengan Daud, ya, muncul iri hati. Dari iri hati itu melahirkan kemarahan dalam diri seorang raja Saul. Tidak hanya kemarahan, muncul kedengkian. Bahkan dikatakan selalu setiap melihat seorang Daud, Raja Saul selalu dengki, ya. Kemudian dari kedengkian itu lahirlah rencana untuk menyingkirkan orang, atau lahirlah pembunuhan. Kita lihat di ayat 11, 1 Samuel pasal 18 ayat 11. Dikatakan di situ, Saul melemparkan tombak itu karena pikirnya, baiklah aku menancapkan Daud ke dinding, tetapi Daud mengelakkannya sampai 2 kali. Ya. Ini jadi mulai dari iri hati itu melahirkan amarah, dari amarah melahirkan pikiran jahat, ya, merancangkan sesuatu yang tidak baik untuk orang yang kita tidak suka. Kemudian lahirlah kedengkian, yang tidak hanya, ya, setiap melihat orang itu kita merasa dengki, tidak suka. Kemudian pada ujungnya nanti akan melahirkan namanya pembunuhan, entah itu karakter orang. Artinya karakter pembunuhan itu tidak hanya secara fisik, ya, tapi pembunuhan karakter. Pembunuhan karakter itu artinya kita menceritakan yang tidak baik tentang orang itu. Ya, sama yang dialami oleh Saul dan Daud gitu, ya. Ya, ketika orang memuji Daud lebih daripada Saul, Saul merasa mungkin terhina karena dia posisinya sebagai raja. Kenapa kok Daud lebih disanjung oleh perempuan-perempuan yang menyanyi itu? Nah, dari situ asalnya kemudian Saul mengalami iri hati kepada Daud, sehingga dari sikap iri hati itu lahirlah namanya kemarahan. Kemudian mulai merancangkan hal-hal yang tidak baik terhadap Daud, ya. Kemudian muncul kedengkian, ya, setiap melihat orang itu kita merasa tidak tenang, merasa tidak damai. Akhirnya kita mulai melakukan pembunuhan karakter, ya, bisa yang menjelekkan orang, menceritakan yang tidak sesuai dengan kenyataan, menggosipkan orang, ya, pembunuhan karakter. Ya, dalam kisah ini Saul melemparkan tombak itu kepada Daud, pikirnya, baiklah aku menancapkan Daud ke dinding, tetapi Daud mengelakkannya sampai 2 kali. Coba berkali-kali bisa dilakukan untuk membunuh seorang Daud. Ya, pendengar Radio Citra Kasih yang dikasih oleh Tuhan Yesus, kita harus ingat kembali, ya, bahwa ketika kita mengalami cemburu, ketika kita mengalami iri hati, ya, cemburu, iri hati itu bisa saja timbul dalam setiap hati orang, ya, ya, hanya Tuhan yang bisa membentengi kita, ya, hanya firman Tuhan yang bisa membentengi kita sehingga kita bisa mengalahkan rasa iri hati atau rasa cemburu itu, ya. Iri hati bisa saja muncul dalam setiap hati orang. Ketika kita melihat keadaan orang lebih daripada kita, bisa saja muncul iri hati. Ketika prestasi orang lebih dari kita, mungkin bisa saja timbul iri hati atau cemburu di dalam hati kita. Ya, sama ketika yang kita sudah lihat,
seorang raja, ya, Raja Saul bisa cemburu kepada bawahannya yaitu Daud, ya. Dikatakan di situ ketika Daud pulang mengalahkan orang-orang Filistin, ya, disambutlah kemenangan itu. Penari-penari keluar menyanyi, tapi di dalam nyanyiannya itu ada kata-kata yang membuat Saul iri terhadap Daud. Dikatakan tadi Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tetapi Daud hanya berlaksa-laksa. Daud bisa mengalahkan musuh berlaksa-laksa. Lalu dibandingkan itu antara Saul dengan Daud. Ini yang melahirkan iri hati atau cemburu seorang Raja Saul kepada Daud, sehingga dia mulai amarahnya naik, ya. Mungkin dalam pikirannya, kok saya dibandingkan dengan bawahan saya, ya. Kenapa dikatakan bahwa Saul hanya beribu-ribu musuh, ya, padahal dia yang pemimpin komandonya, dia seorang raja. Kenapa Daud lebih dipuji? Dikatakan Daud bisa mengalahkan berlaksa-laksa. Nah, inilah yang menimbulkan iri hati. Kemudian lahirlah kemarahan-kemarahan, amarah. Kemudian mulailah merancangkan pikiran-pikiran jahat, merancangkan untuk menyingkirkan Daud, ya. Kemudian mulai merancangkan bagaimana, ya, menyingkirkan seorang Daud, ya. Setiap bertemu dengan Daud ada rasa kedengkian, ada rasa tidak suka kepada Daud, padahal itu masih satu tim sebenarnya, kan dia seorang raja, kemudian bagian orang yang pasukan perangnya, ya, dan Daud. Tapi karena keberhasilan yang dialami oleh Daud membuat Saul jadi iri, ya. Lahirlah kedengkian, kemudian mulai merencanakan bagaimana menyingkirkan seorang Saul. Ini sangat relevan di dalam kehidupan manusia, sangat nyata di dalam kehidupan manusia, bahwa ketika iri hati, ya, tidak disingkirkan dalam hidup kita, itu akan melahirkan dosa-dosa yang lain yang pada akhirnya, ya, kita harus bertanggungjawabkan di hadapan Tuhan kelak. Bagaimana supaya iri hati bisa kita jauhkan dalam hati kita, dalam hidup kita? Tidak ada jalan lain. Kita harus minta, kita mau dipimpin oleh Roh Tuhan. Ya, tanpa pimpinan Roh Kudus atau tanpa pimpinan Roh Tuhan, tidak mungkin kita bisa lepas dari yang namanya iri hati, atau tidak mungkin kita bisa mengalahkan yang namanya iri hati. Ya, mungkin bisa saja timbul dalam diri kita, tapi tanpa pimpinan Roh Tuhan, tanpa pimpinan Roh Kudus, kita tidak bisa mengalahkan iri hati itu. Ya, kalau kita lihat di dalam Galatia 5 ayat 16, dikatakan di situ, maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Ya. Iri hati itu adalah bagian dari keinginan daging. Ya. Rasul Paulus katakan roh memang penurut, tetapi daging lemah. Ya. Setiap orang bisa saja dihinggapi oleh namanya iri hati. Tapi iri hati itu bisa kita kalahkan oleh kuasa Roh Tuhan. Ya, hanya ketika kita mau dipimpin, hanya ketika kita mau hidup dalam pimpinan Roh Kudus atau Roh Tuhan, maka kita tidak akan menuruti keinginan daging. Ya. Kalau kita baca di dalam Galatia 5 ayat 17, dikatakan di situ, sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Ya, duanya bertentangan. Tidak mungkin dalam diri seseorang ada memperhatikan orang dan ada iri hati. Ya, karena itu saling bertentangan. Ya, sebab dikatakan keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh. Keinginan manusiawi kita dengan keinginan Tuhan itu tidak mungkin sama gitu ya. Keinginan daging kita maunya selalu berbuat yang tidak baik, yang jahat. Tapi keinginan roh maunya menuntun kita untuk melakukan hal-hal yang baik menurut pandangan Tuhan. Ya. Nah, kalau kita lihat di dalam Galatia 5 ayat 19 ayat 20, perbuatan daging telah nyata,
Ya, salah satunya di situ adalah iri hati. Ya, perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, pencederaan, roh pemecah, yang dan lain sebagainya di ayat 21. Tapi yang kita fokuskan pada pagi hari ini adalah iri hati. Iri hati itu adalah bagian dari perbuatan daging, kedagingan kita. Jadi bagaimana kita bisa mengalahkan perbuatan daging itu, iri hati di dalam diri kita? Yang saya katakan tadi, setiap orang bisa saja dihinggapi oleh rasa iri hati. Ya, jujur, kalau kita dibandingkan dengan orang lain, pasti ada rasa iri kan dengan orang yang mungkin lebih berprestasi dari kita. Benar tidak? Ya, benar. Itu. Ketika kita melihat orang lain berhasil dan kita tidak, pasti akan muncul rasa iri hati. Ya. Nah, ini setiap manusia, siapapun, bisa dihinggapi oleh rasa iri hati. Tapi kembali firman Tuhan mengatakan itu adalah bagian dari perbuatan daging, kedagingan kita, dan itu bisa dikalahkan. Ya. Di Galatia 5 ayat 16 tadi dikatakan, hiduplah oleh roh maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Itu rumusnya, itu kuncinya. Hiduplah oleh roh, ya. Artinya hidup kita mau dipimpin oleh Roh Kudus, ya, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Jadi kita bisa mengalahkan rasa iri hati itu hanya ketika kita dipimpin oleh Roh Kudus. Ketika kita dipimpin oleh Roh Kudus, bukan iri hati lagi yang muncul, tapi bagaimana ketika kita melihat orang berhasil, kita akan termotivasi untuk bisa berhasil juga seperti mereka. Bukan lagi mencari kesalahan orang, bahkan membunuh karakter orang. Nah, itu tidak sesuai dengan firman Tuhan. Jadi kuncinya untuk kita bisa mengalahkan iri hati di dalam diri kita, ya, tidak ada jalan lain. Kita harus mau hidup dituntun oleh Roh Kudus, sehingga ketika kita melihat orang lain lebih daripada kita, ya, dalam berbagai hal, mungkin bukan iri hati yang timbul, tapi kita termotivasi dengan kelebihan orang, sehingga kita mau berusaha dan kita bisa sama dengan orang itu, bahkan bisa melebihi orang itu. Jadi bukan iri hati lagi yang muncul. Ya, seandainya ketika Raja Saul mendengar pujian bahwa dia hanya mengalahkan beribu-ribu, sedangkan Daud berlaksa-laksa, harusnya itu memotivasi seorang Raja Saul untuk lebih meningkatkan lagi kapasitasnya, sehingga bisa mungkin menyamai Daud, bahkan lebih daripada Daud. Tapi yang muncul adalah dia dikuasai oleh roh jahat, sehingga yang terjadi, yang muncul dalam hati seorang Raja Saul adalah amarah, kedengkian, kemudian pikiran-pikiran jahat terhadap Daud, dan bahkan mau membunuh Daud dan menyingkirkan Daud. Pendengar Radio Citra Kasih yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, sebelum kita lanjutkan, kita akan mendengarkan satu pujian lagi dari anak-anak SMK Paulus. Saya persilakan. Puji nama Tuhan. Kita kembali melanjutkan bahwa iri hati itu disebabkan oleh karena keinginan daging, ya, seperti yang kita sudah baca tadi di ayat Galatia 5 ayat 17 sampai 18. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging, karena keduanya bertentangan, sehingga setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, pencederaan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan sorga. Ya, firman Tuhan jelas sekali menyampaikan kepada kita bahwa ketika kita
terus memelihara iri hati, amarah, kedengkian, dan lain sebagainya, yang hal-hal yang sudah disebutkan di dalam firman Tuhan, dikatakan di situ, barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan surga. Ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan surga. Kalau kita lihat di bagian firman Tuhan yang lain, bahwa kerajaan surga bukanlah soal makan dan minum, tapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita. Ya, artinya ketika kita masih terus memelihara iri hati, kita tidak akan pernah mengalami namanya damai sejahtera. Damai itu menyangkut hati. Ketika kita melihat orang lain berhasil, hati kita pasti tidak akan pernah memuji orang, tapi yang muncul adalah hati yang iri, hati yang amarah, dan lain sebagainya. Nah ini, jadi tidak akan pernah mengalami namanya kerajaan surga. Ya, tidak akan pernah hatinya damai, tidak pernah pikirannya damai. Ya, karena selalu merasa tersaingi oleh orang lain. Ya, kemudian tidak akan ada sejahtera. Kalau hati kita damai, sejahtera itu menyangkut sandang pangan. Ya, menyangkut kehidupan kita, berkat-berkat dalam hidup kita. Ya, ketika hati damai, ya pasti akan mengikuti damai, dan ada sejahteranya di sana. Ya, hati damai, kita bekerja dengan tenang, kita berpikir dengan tenang, pasti kita akan berhasil. Ya, tapi hati kita tidak damai, ya mana mungkin kita bisa menghasilkan sesuatu yang baik. Jadi tidak ada damai sejahtera, apalagi sukacita. Sukacita itu menyangkut selalu mengucap syukur di dalam setiap kehidupan kita. Apapun keadaannya, sukacita, bukan bahagia. Ya, bahagia itu hanya ketika kita mengalami hal-hal yang baik, kita bahagia. Ketika kita menemui hal-hal yang tidak baik, ya kita tidak akan bahagia. Tapi kalau sukacita, apapun keadaan hidup kita, kita akan tetap bersukacita, karena bukan keadaan yang mengatur kita, tapi Tuhan yang mengatur kita. Hati kita diatur oleh Tuhan, sehingga kita bisa melihat segala sesuatu dalam rencana Tuhan. Walaupun kita sedang mengalami masa-masa yang sulit, kita akan memandangnya sebagai ada sesuatu yang Tuhan rancangkan dalam hidup kita, sedang Tuhan kerjakan dalam hidup kita lewat masalah-masalah mungkin yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Tapi kalau kita tidak ada sukacita, ya kita akan melihat segala sesuatu sebagai hukuman, atau sebagai mungkin Tuhan tidak senang sama saya, tidak suka, atau dan lain sebagainya. Akhirnya kita menyalahkan orang, menyalahkan Tuhan, menyalahkan sana sini. Nah, pendengar Radio Citra Kasih yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, ingat ya bahwa firman Tuhan sudah dengan jelas mengatakan bahwa barang siapa yang masih hidup di dalam iri hati, kedengkian, ya cemburuan dan lain sebagainya, ya tidak akan dapat bagian di dalam kerajaan Allah. Nah, kenapa Daud dipuji? Kenapa Daud selalu dikatakan, walaupun Daud direncanakan untuk hal-hal yang tidak baik oleh Raja Saul, tapi Daud selalu menang gitu. Selalu ditaruh di depan mungkin supaya dia mati, selalu dikejar-kejar, mau dihilangkan, tapi Daud selalu terhindar, bahkan dikatakan selalu menang di dalam setiap peperangan yang disuruh oleh Raja Saul. Nah, apa yang membuat Daud mengalami hal-hal yang baik di dalam hidupnya? Ya, tadi kembali karena dia mau dipimpin oleh Roh, dia mau dipimpin oleh Tuhan. Ya, dikatakan tadi Roh, hiduplah oleh Roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Hanya ketika diri kita mau dipimpin Roh, dan contoh orang pribadi dalam Alkitab yang mau dipimpin oleh Roh adalah seorang Daud. Ya, dikatakan di dalam 1 Samuel 18 ayat 12, Saul menjadi takut kepada Daud karena Tuhan menyertai Daud, sedang dari Saul ia telah undur. Ya, Saul awalnya diurapi oleh Tuhan, Saul awalnya disertai oleh Tuhan dalam setiap kepemimpinannya sebagai raja bangsa Israel yang pertama. Tapi akibat pelanggarannya, tidak taat kepada perintah Tuhan, tidak taat kepada titahnya Tuhan, akhirnya dikatakan Saul
roh Tuhan yang ada pada Saul undur daripadanya. Jadi kalau kita lihat di dalam 1 Samuel 18 ayat 12, apa yang membuat Daud semakin lebih daripada Saul? Karena dia mau dipimpin oleh roh. Ya, dia mau dipimpin oleh Tuhan. Saul menjadi takut kepada Daud karena Tuhan menyertai Daud, sedangkan daripada Saul ia telah undur. Daud juga manusia biasa sama seperti kita, tapi ketika hidupnya mau dipimpin oleh Tuhan, hidupnya mau dipimpin oleh roh Tuhan, ya tidak ada lagi hal-hal iri hati yang muncul di hati Daud. Walaupun dia hanyalah bawahan, tapi dia tidak pernah iri kepada Saul, mau mengambil kedudukannya Saul, karena yang memimpin Daud adalah roh Tuhan sendiri. Nah, akibatnya apa? Di dalam 1 Samuel 18 ayat 14, ketika orang mau dipimpin oleh roh Tuhan, dikatakan di situ Daud mau dipimpin oleh roh Tuhan. Di ayat 14 pasal 18 1 Samuel, di situ dikatakan Daud berhasil di dalam segala perjalanannya sebab Tuhan menyertai dia. Ya. Saya kembali katakan, Daud juga manusia biasa sama seperti kita. Tapi ketika Daud hidupnya mau dipimpin oleh roh Tuhan, mau dipimpin oleh Tuhan, maka Alkitab mencatat Daud berhasil di segala perjalanannya. Kenapa dia bisa berhasil dalam segala perjalanan hidupnya? Karena Tuhan menyertai dia. Jangan kita pernah mimpi untuk berhasil dalam hidup kita kalau hidup kita tidak mau disertai Tuhan. Hanya ketika saudara dan saya mau menyertakan Tuhan dalam hidup ini, maka keberhasilan itu akan menjadi bagian kita. Pendengar Radio Citra Kasih yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, ingat kembali bahwa iri hati hanya akan melahirkan dosa-dosa yang lain. Tetapi ketika kita, saudara dan saya, mau hidupnya dipimpin oleh Tuhan, maka yang akan kita hadapi dalam hidup kita adalah keberhasilan demi keberhasilan. Semoga firman Tuhan pada pagi hari ini mengingatkan kita kembali untuk mematikan setiap perbuatan-perbuatan daging. Ya, salah satunya pada hari ini yang kita bahas adalah iri hati. Karena ketika ada iri hati dalam diri kita, yang muncul adalah hal-hal yang menyakitkan hati Tuhan. Tapi marilah kita mau dipimpin oleh Tuhan supaya yang lahir dari hidup kita adalah hal-hal yang baik. Tuhan memberkati kita semua.